Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara warga jemaat. Hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Satu peristiwa karya Tuhan yang mulia. Marilah kita memasuki ibadah ini. Warga jemaat disilakan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1 ayatnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh warga GKJW Jemaat Sitoreno, marilah kita memasuki ibadah Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus saat ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sabda Tuhan yang menjadi tema di dalam ibadat kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita terima dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 dan 11 yang demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi tema di dalam ibadat kita saat ini. Kita respon dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 226 bait 1 dan kelima.
Kita ungkapkan nada syukur kita, Bapak Ibu dan saudaraku, secara bersahut-sahutan yang demikian. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Haleluya, terpujilah Dia yang telah memasuki kemuliaan surgawi. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Haleluya, terpujilah Dia yang telah memasuki kemuliaan surgawi. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah Dia yang telah memasuki kemuliaan surgawi. Kidung Jemaat 226 kita nyanyikan bait yang keempat. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, mengalah maut kejam. Yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita dengarkan bersama terdapat di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa mohon terang dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, yang senantiasa melimpahkan dan memelihara dalam hidup kami hari lepas hari, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama untuk membangun ibadah, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan terlebih kami mampu untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Bapak Pendeta Petrus Hari Santoso yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan nanti, biarlah itu juga kehendak Tuhan yang terjadi. Bapa, berfirmanlah, kami semua telah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian pembacaan sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah atau renungan pada Hari Raya Kenaikan ini saya beri judul Hidup Menjadi Teladan Saksi Kristus. Ayat nas saya bacakan kembali di ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kehidupan kita tentu kita menjumpai berbagai macam peristiwa, momen yang itu mempengaruhi dan bahkan mengubah pemahaman dan perjalanan kehidupan kita. Demikian pula inilah yang dialami oleh para murid ketika mereka berjumpa dengan Yesus di masa-masa akhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan satu momen penting di tengah kehidupan para murid yang mengubahkan kehidupan para murid. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudaraku, para murid digambarkan sebagai pribadi, sebagai kelompok dan komunitas yang hidup di dalam ketakutan dan intimidasi. Bahkan yang kedua adalah para murid digambarkan juga sebagai para pengikut Kristus yang tidak memahami kitab suci. Atau dengan bahasa yang lain, bahwa mereka tidak tertarik untuk menaruh perhatian kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Berbicara tentang hal ini, Bapak, Ibu, tentu membutuhkan latihan, upaya, pembiasaan yang tidak serta-merta itu bisa dilakukan begitu saja. Butuh sebuah usaha untuk kita bisa terbiasa dengan tekun dan setia untuk bisa memahami sabda Tuhan. Kalau kita berkaca di tengah kehidupan kita saat ini, kita bisa jujur bahwa berjam-jam kita di depan televisi nonton sinetron itu betah. Tetapi ketika membaca satu pasal saja di dalam Alkitab, belum sampai habis satu pasal, mata ini sudah seliat-seliut.
baru berapa ayat sudah seliat-seliut. Mungkin kita bisa membaca bacaan-bacaan yang lain, buku yang tebal, koran yang setiap hari bisa kita baca, kita akses. Tetapi kadangkala bahwa untuk kita memberikan waktu membaca firman Tuhan itu juga tidak mudah. Ada 2 momen pengalaman dalam kehidupan saya secara pribadi yang teringat sampai saat ini, Bapak Ibu, mengenai situasi ketertarikan kepada Alkitab. Yang pertama adalah peristiwa di mana saya pada waktu itu masih di Madya atau kelas Madya. Di dalam momen Paskah itu ada lomba membuat renungan. Tidak tahu menahu sebabnya pada waktu itu kemudian saya tertarik untuk ikut membuat renungan. Tampil dinilai oleh dewan juri. Hati sempat dag-digdug, maju ora, tapi wis kadung daftar. Singkat cerita akhirnya saya memberanikan diri sekalipun toh yang namanya keringat itu mengucur begitu deras. Toh akhirnya juga perlombaan itu terselesaikan. Tentu panjenengan sudah bisa menebak bagaimana hasil akhir dari perlombaan itu. Jelas bahwa saya tidak mendapatkan juara sama sekali. Itu yang pertama. Muncul ketertarikan untuk membaca dan menggumuli sabda Tuhan secara pribadi, sekalipun toh situasinya pada waktu itu melalui perlombaan. Momen yang kedua yang ada di dalam pengalaman saya yang sampai saat ini juga saya ingat adalah tepat ketika saya menjelang ujian akhir di kelas 3 ujian nasional STM pada waktu itu, dan awal-awal ujian saat itu diberlakukan sistem yang baru, yaitu hanya 3 mata pelajaran. Teman satu kos-kosan juga resah, gelisah, bingung, takut kalau nggak lulus, takut kalau tidak bisa melanjutkan, dan seterusnya. Di tengah situasi yang kepepet super mepet seperti itu, teman-teman saya ini sesuai dengan agamanya kemudian mencari-cari ayat-ayat doa yang itu dipercayai juga bisa menolong. Saya sebagai orang Kristen kemudian juga berpikir hal yang sama. Wah, iki kira-kira neng kitabku iki apa ya ana donga-donga sing iso mandi. Akhirnya singkat cerita saya kemudian mencoba membuka Alkitab, yang kebetulan saya bawa Alkitab ke kosan pada waktu itu, Alkitab yang tipis, Perjanjian Baru, Mazmur dan Amsal saja isinya. Saya cari di judul perikop itu yang kira-kira judulnya itu ada doa untuk apa, doa untuk apa. Saya cari terus menerus, dan hati saya senang ketika masuki dalam kitab Mazmur. Di sana ada banyak tulisan doa-doa yang ada. Siapa tahu bahwa doa-doa ini juga bisa membantu saya. Dilalah sampai Mazmur habis kaya ganok sing cocok. Kemudian karena ngepepet super mepet itu, saya teringat satu pengalaman saya ketika kelas 6 SD juga pada waktu itu mau menghadapi Eptanas. Saking dredegnya, kemudian malam hari, tengah malam bangun mendoakan doa syafaat diulang-ulang sampai ngantuk-ngantuk. Dan itu yang kemudian cara yang saya gunakan untuk melalui di kelas 3 STM. Dari 2 pengalaman ini Bapak Ibu, ternyata ada momen-momen yang ketika direfleksikan itu akan membantu di mana kehidupan kita ini bisa semakin mencintai firman Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan, harapannya itu juga bisa mengubah kehidupan orang percaya dari acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, kemudian membuka hati, diri, telinga dan kehidupannya kepada firman Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus
juga membawa perubahan di tengah kehidupan para murid pada waktu itu. Yang kedua adalah para murid sebelum peristiwa kenaikan itu dikuasai oleh keraguan, kecemasan, ketakutan, dan bahkan mereka tercerai-berai golek selamat dewi-dewi. Tetapi ketika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, para murid tidak lagi dikuasai oleh rasa keraguan, tidak lagi dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, tetapi mereka semakin solid, semakin kuat, semakin guyup untuk saling menguatkan menghadapi segala sesuatu yang harus mereka hadapi sebagai pengikut Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman spiritual para murid pada waktu itu tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kiranya juga menjadi inspirasi bagi kita, generasi Kristen di saat ini. Peristiwa kenaikan Tuhan ini menjadi momen di mana kehidupan kita tidak lagi dikuasai oleh kecemasan, keraguan, ketakutan, dan bahkan kehidupan yang hanya mementingkan diri sendiri. Momen hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah satu anugerah yang besar bagi kehidupan kita, yang mengubahkan, menguatkan kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, yang lebih hidup seturut dengan sabda Tuhan dan kehendaknya. Sebab di akhir zaman nanti Tuhan Yesus juga akan datang dari sorga dengan cara yang sama ke tengah dunia ini. Selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan nama
Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Marilah kita berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa Allah yang Maha Kasih, bersyukur Engkau telah mengampuni kami, menebus kami, dan menjadikan kami sebagai umat milik Engkau. Engkau telah berkenan untuk bersabda kepada kami, mampukan kami untuk melakukan ajaran dan kehendak Tuhan di tengah kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dan juga memohon kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, terkhusus di tengah situasi-situasi saat ini. Mampukan kami untuk hidup dengan bijaksana, hidup dengan sederhana, dan juga menerapkan pola hidup sehat, sehingga masa pandemi ini dapat segera berlalu. Demikian pula mampukan setiap kami sebagai warga masyarakat maupun juga warga gereja untuk saling membantu satu dengan yang lain, menopang, mendukung. Terlebih kami semakin meningkatkan ibadah kami dan doa kami, memohon pertolongan Engkau di masa-masa saat ini. Mampukan para pemimpin bangsa kami, demikian pula mampukan gereja Tuhan untuk juga senantiasa menjadi bagian mewujud nyatakan damai sejahtera dan keselamatan yang ada di negeri kami. Kami menyerahkan dan berdoa untuk keberadaan keluarga demi keluarga umat-Mu di Sitorno. Beragam hal yang harus dihadapi, beragam hal dinamika kehidupan yang harus dijalani. Tapi kami memohon Tuhan kiranya senantiasa menguatkan, menolong, dan mengaruniakan jalan keluar yang terbaik dari apapun yang saat ini sedang dialami, dan Tuhan senantiasa mencukupkan akan segala kebutuhan hidup mereka. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan akan keberadaan gereja-Mu di tempat ini. Senantiasa Engkau yang menolong, menuntun di dalam setiap pelayanan yang ada. Demikian doa dan permohonan kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengucapkan syukur pada saat ini, karena pada saat ini kita telah melakukan ibadah kenaikan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Beginilah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 298 baitnya yang pertama sampai selesainya kita mengumpulkan persembahan. Selama bumi
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita undur dari kebaktian ini dengan penuh syukur, kembali ke dalam tugas tanggung jawab masing-masing dengan penuh kesungguhan. Marilah kita menjalani hidup dalam kesederhanaan, hidup bersih dan senantiasa menjadikan diri sebagai teladan kebaikan. Kidung Jemaat 344, bait yang ketiga. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian saat ini dan selamanya. Amin.